Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-9 kali ini, kita insya Allah akan membahas tentang Saddu Dzariyah, ya pembahasan lanjutan dari bab sebelum-sebelumnya. Nah, bab yang sekarang ini Saddu Dzariyah, kita langsung saja masuk ke pengertian, ya. Pengertian dari Saddu Dzariyah adalah sesuatu yang terdiri dari terbentuk dari dua kata, yaitu pertama Dzariyah dan Saddu, ya, di mana artinya itu satu berarti penghalau atau sumbatan. Sementara arti Dzariyah artinya sesuatu bermakna alasan atau permohonan atau berpura-pura dan lainnya, ya. Nah, di sini maksud dari Dzariyah itu adalah penghambat atau penyumbat atau penghalang semua jalan menuju kerusakan atau maksiat. Dalam artian apa? Maksudnya itu ada sesuatu yang pada dasarnya, ya gampangnya itu, Dzariyah itu, awalnya itu segala sesuatu aktivitas atau kegiatan itu diperbolehkan, tapi ada sesuatu yang menjadi penghalang, ya, yang disebabkan apa itu tidak diperbolehkan, ya kegiatan itu yang awalnya dibolehkan jadi tidak boleh karena dikhawatirkan menuju kepada ke suatu kemaksiatan. Misal, kita untuk menjual pisau itu kan boleh pada dasarnya. Tapi dikarenakan kita menjual itu kepada seorang penjahat, kita tahu dia itu seorang penjahat pada dasarnya, maka itu dihindari, jangan lakukan itu. Disebabkan apa? Kita mengkhawatirkan dia pelaku, ya, pelaku itu memanfaatkan pisau yang kita apa namanya kita jual untuk suatu kejahatan, atau misal kita tahu ada seseorang itu dia seorang pembuat, ya, pembuat khamar dari anggur. Nah, kita ini seorang petani anggur, maka sebetulnya pada dasarnya kan boleh asal muasal jual beli anggur, tapi dikhawatirkan kita menjual anggur itu kepada produsen khamar, maka itu dilarang. Maka istilah penghambat atau penyumbat adalah sesuatu yang sekiranya ada halangan yang nggak awalnya boleh jadi tidak boleh, seperti itu. Nah, di sini kita itu langsung tadi saya masukkan ke contoh biar teman-teman bisa langsung sedikit punya gambaran Dzariyah itu bagaimana hambatan yang penyumbat yang dimaksud itu seperti apa. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam beberapa definisi, ya yang menurut para pakar ulama usul. Di sini ada Abdul Wahab Al-Khalaf ya mengatakan bahwa kita langsung ke artinya aja. Eh Dariyah Zariyah dalam bahasa yaitu perantara yang dapat mengantarkan kepada sesuatu, dan Saddu Zariyah maknanya para menurut ahli usul yaitu menahan atau menghalang segala satu hal yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang atau mencakup atas kerusakan atau bahaya. Nah, ada lagi menurut Abdul Karim bin Ali bin Muhammad Al-Namlah mengatakan bahwa artinya satu zariah adalah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan dengan cara menolak sarana-sarana tersebut dan eh, dan membentanginya, ya. Ini juga satu zariah ini juga kita bisa bayangkan itu di kondisi sekarang ini di mana kita sedang memboikot produksi yang diklaim sebagai produk Israel seperti itu. Di mana kita tahu Israel sedang melakukan pembantaian kepada penduduk Palestina. Nah, salah satu yang awalnya kita boleh membeli produk-produk yang pada dasarnya produk Israel itu kan banyaknya halal yang produksinya itu bisa kita pakai manfaatkan. Tapi kita tahu dengan keuangan atau dengan penghasilan yang didapat dari jual beli produk Israel yang sekiranya itu bisa dijadikan manfaat oleh pihak Israel untuk menambah senjatanya, maka kita stop itu. Strateginya kita stop, kita boykot semua produknya dengan status kita cap haram. Nah, kenapa diharamkan ya? Karena kita tahu nanti dana penghasilan mereka itu ya mereka fungsikan untuk apa namanya membasmi atau menjajah orang-orang Palestina kembali. Nah, seperti itu salah satu bentuk Dzariyah yang kita lakukan di zaman sekarang.
Nah, pendapat lain juga kita langsung kembali lagi, balik kepada pengertian satu zariah yaitu, yang ketiga, yaitu mencegah sesuatu menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan-jalan yang menyampaikan seorang kepada kerusakan. Ya, jadi seperti tadi udah cukup difahami ya gambarannya, mencegah sesuatu yang sekiranya awalnya itu jalan maksudnya jalan di sini ya, itu penghasilan mereka yang sekiranya bisa di mereka fungsikan untuk beli alat-alat, kita hentikan dengan cara kita tidak membeli barang mereka, maka, pendapatan mereka terhenti juga, seperti itu. Eh, di sini balik kita masuk kepada apa nih? Satu Syariah ya, balik lagi masih dalam definisi pengertian, ya, adalah menutup semua hal yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan, melarang suatu perbuatan dalam dasar hukum yang awalnya mubah karena dapat berakhir kepada jalan yang bermaksiat atau perbuatan yang dapat melanggar syariat. Nah, contoh lain juga seperti apa ya, misalnya kita menggali tanah pada dasarnya boleh. Nah, tapi kita tahu kalau misalnya menggali tanah di tengah jalan, yang pastinya bisa membuatkan kemudaratan, orang bisa terjatuh, kendaraan bisa masuk ke parit atau ke lubang yang kita buat itu, maka membuat cedera orang lain, bahaya orang lain, maka hal itu tidak diperbolehkan, dicegah, nggak boleh. Ya, dengan demikian yang dilihat dari tadzariat adalah perbuatan yang menyampaikan kita kepada terlaksananya yang wajib atau mengakibatkan kepada terjadinya yang haram, ya. Dan tujuan penetapan hukum secara syariah adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan ya. Kita menghindari hal-hal yang awalnya boleh boleh untuk tidak boleh itu tujuannya apa ya? Untuk kemaslahatan juga seperti itu, tidak jadi menjual pisau kepada pembegal, tidak jadi melakukan gali tanah di tengah jalan, tidak, memboikot, produksi-produksi Israel, nah seperti itu, ya. Misalnya misalnya kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu, seseorang baru dapat mengerjakan sholat itu bila telah belajar sholat terlebih dahulu. Iya, ini juga ya, baru boleh melaksanakan sholat 5 waktu, kalau misalnya dia belum belajar tapi dia asal main sholat aja, dengan gerakan, dengan bacaan yang salah, yang ada nanti apa? Berakibat fatalnya dia dianggap bermain-main dengan sholat, seperti itu. Nah, dalam hal ini tampak bahwa belajar sholat itu merupakan hak kewajiban, tetapi ya, karena ia menentukan apakah kewajiban itu dapat dikerjakan atau tidak, sangat tergantung kepadanya. Kalau dia memang belum pandai, maka memang harus bertahap, apalagi yang seperti orang mualaf gitu, atau anak-anak kecil, maka dia, mesti tahap, walaupun sholat itu sifatnya wajib, tapi karena masih tahap belajar, maka, eee kewajibannya itu, apa namanya, menjadi satu dasar yang termasuk syariah juga ya, heeh. Jadi, ya berdasarkan hal ini, ditetapkan hukum wajib belajar sholat ya, tetap harus ada kewajiban belajar sholat walaupun dia baru mulai masuk Islam misalkan. Bagaimana halnya hukum sholat itu sendiri, misal lain, zina itu adalah haram, maka melihat aurat wanita yang membawa kepadanya ya, yang membawa kepada perzinaan juga termasuk hal yang diharamkan. Oke. Dasar atau kehujatan, hujah ya, alasan, adanya syariah juga termasuk bagian dari dasar dalil. Nah, syariah kan termasuk dalil yang masih dipertentangkan juga ya. Nah, di sini ada yang mengatakan yang pendukungnya apa mengatakan termasuk pertama Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik dikenal sebagai dua imam yang memakai syariah sebagai dasar landasan dalil ya. Oleh karena itu, kedua imam ini menganggap satu syariah dapat menjadi hujjah. Imam Malik khususnya sangat dikenal mempergunakan satu syariah dalam menetapkan hukum-hukum syarak ya. Pandangan, panduan syariah yaitu di sini dalilnya langsung kita kepada artinya cukup panjang ya untuk mempersingkat waktu. Ketika tujuan maqasid tidak akan sampai kecuali dengan sebab dan jalan yang dapat menyampaikannya, maka sebab dan jalan itu menjadi ikut serta menjadi bagian yang diperhitungkan, ya. Oleh karena itu sarana keharaman dan kemaksiatan
dalam hal tidak disukainya dan dilarang berdasarkan pada tersampai tersampaikannya kemaksiatan dan keharaman dan keterhubungan pada tujuan. Jadi maksudnya gini, sesuatu hal yang termasuk kepada tersampainya kemaksiatan seperti misalnya begal itu terjadi kenapa? Karena dia punya alat, ya. Jadi sesuatu yang bisa mencapai dia sampai bisa memiliki sebuah alat yaitu adanya transaksi jual beli pisau itu termasuk hal yang juga termasuk diharamkan. Walaupun awalnya kita cuman hanya sekedar jual beli pisau itu kan nggak ada sesuatu yang diharamkan, tapi kita tahu ini kita jual kepada orang yang pembegal, maka tujuannya itu haram, maka kita secara otomatis penjual, ini pun juga, berlaku salah seperti itu. Dan sarana ketaatan ibadah itu, disenangi dan diizinkan karena berdasarkan pada ketersampaiannya ketaatan ibadah itu pada tujuannya. Maka sarana tujuan, menjadi bagian ikut serta ya. Sesuatu hal yang mengikut sertakan kepada kita ketaatan, maka langkah-langkah tahapan kita menuju itu akan terhitung satu ibadah juga. Keduanya adalah tujuan yang tetap ya, eh keduanya adalah tujuan, tetapi tujuan yang hendak dicapai adalah juga sarana tujuan yang dicapai. Ya, jadi intinya itu apa? Eee, Walaupun kita nggak ikut serta dalam melakukan kejahatan itu, tapi kita tahu itu bakalan menyebabkan hal itu, ya, menyebabkan akan adanya, kemaksiatan setelah atau maslahat yang mafsadah, merusak. Sebentar, apakah terjadi putus suara? Kita share lagi. Eee, Coba kita uji coba dulu ya, sampai di sini dulu, stop share-nya. Tunggu ya, kita stop.